Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi kelas B. Saya di sini mengambil model strategi pembelajaran dengan metode ceramah dengan tema respirasi pada tumbuhan. Langsung saja, respirasi adalah suatu proses reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik yang berupa karbon dioksida dan air. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat dari udara bebas yang menghasilkan air, karbon dioksida dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Adapun tahapan-tahapan dalam proses respirasi tumbuhan, yang pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Yang kedua, transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Yang ketiga, oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma dan membran sel. Yang keempat, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Yang kelima, jika oksigen sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Pada proses ini terdapat beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Respirasi pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan energi, dan respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan energi, dan penguraiannya juga lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida dan uap air. Yang kedua yaitu respirasi anaerob. Respirasi ini tidak membutuhkan oksigen dan penguraiannya juga tidak lengkap. Peristiwa ini jarang terjadi kecuali dalam keadaan khusus. Mekanisme respirasi aerob jadi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan glukosa menjadi dua molekul, yaitu molekul asam pirufat. Peristiwa ini terjadi di sitosol. Pada proses glikolisis akan menghasilkan 2 ATP sebagai energi dan 2 NADH sebagai yang digunakan pada proses transport elektron. Kemudian asam pirufat ini akan diproses pada tahap dekarboksilasi oksidatif. Glikolisis dibagi menjadi 2 fase utama, yaitu fase persiapan dan fase oksidasi. Fase persiapan, glukosa difosforilasi oleh ATP dan enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat dan ADP. Pada fase ini tidak dihasilkan energi, tetapi membutuhkan energi dan 2 ATP. Yang kedua yaitu fase oksidasi. Pada fase ini 2 senyawa gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 1 molekul 3-difosfodigliserat. Reaksi ini melibatkan penambahan gugus fosfat pada karbon pertama. Pada fase ini dihasilkan 2 molekul asam pirufat dan menghasilkan energi sebesar 2 NADH dan 4 ATP. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif yaitu proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan dari glikolis pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil-CoA yang jika direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Adapun langkah-langkah dalam dekarboksilasi oksidatif, langkah pertama yaitu pembentukan suatu molekul kompleks antara TPP dan pirufat akan diikuti dengan dekarboksilasi asam pirufat. Langkah kedua yaitu unit asetaldehida yang tertinggal setelah dekarboksilasi akan direaksikan dengan asam lipoat membentuk kompleks asam asetil asam lipoat. Langkah ketiga yaitu terjadi pelepasan gugus asetil dari asam lipoat yang hasil reaksinya adalah asam lipoat tereduksi. Langkah terakhir yaitu regenerasi dari asam lipoat dengan penambahan elektron dari asam lipoat tereduksi ke NAD. Yang ketiga yaitu siklus Krebs.
Siklus Krebs adalah proses pembongkaran asam pirufat. Proses pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Asetil-CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Pada fase reaksi ini terjadi di dalam mitokondria. Siklus Krebs ini dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase pembentukan asam sitrat dan fase regenerasi asam oksaloasetat. Dan yang keempat yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif yaitu merupakan proses serangkaian reaksi yang melibatkan penambahan elektron. Pada reaksi ini dia menghasilkan H2O atau air dengan bantuan enzim-enzim seperti sitokrom, quinon, dan piridoksin. Pada proses transport elektron ini, pada proses glikolisis dan siklus Krebs akan menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH yang nantinya akan digunakan pada transport elektron ini. Dan yang kedua yaitu mekanisme respirasi anaerob. Dia dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi dan intramolekuler. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Fermentasi yang umum terjadi pada tumbuhan yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi etanol. Pada proses fermentasi, satu glukosa akan diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Dan yang kedua yaitu intramolekuler. Intramolekuler terjadi sama halnya seperti proses fermentasi. Intramolekuler ini juga dia tidak membutuhkan oksigen. Hanya terdapat ada pengubahan zat organik satu dengan zat organik lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan, dia dibagi menjadi dua, yaitu respirasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dia jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, umur dan tipe tumbuhan. Dan faktor eksternal yaitu suhu, kadar O2 udara, kadar CO2 udara, kandungan air dalam jaringan, cahaya, luka dan stimulus mekanik, dan garam-garam mineral. Nah, itulah penjelasan saya mengenai respirasi tumbuhan dengan metode ceramah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.